Kalian harus banyak bersyukur dianugerahi hasil bumi yang berlimpah dengan alam yang super duper cantik. Warisan sajiannya juga lezat disantap. Misalnya menu tatar Sunda yang nikmat berganda. Hihihi. Beda tangan, beda pula cita rasa masakan yang dihasilkan. Menu-menu ini terbilang unik loh, karena proses memasaknya yang berbeda. Proses memasak seperti itu dipercaya bisa membuat rasa masakan nikmat berlapis. Buruan merapat! Ini dia pentol ceker lada Purwakarta. Kalau dilihat dari tampilannya menarik banget, fams. Ngomongin soal pentol alias bakso, memang nggak ada matinya, fams. Pentol mudah ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Variannya juga beragam loh. Kalau kalian ingin menikmatinya, bisa datang ke salah satu kedai di kawasan Jalan Ibrahim Singadilaga, Kabupaten Purwakarta. Di sini ada 8 varian bakso, fams, tapi menu yang paling banyak dicari sih pentol ceker rusuk lada. Keistimewaan bakso ini adanya rusuk sapi yang tersaji secara utuh dengan tambahan ceker ayam yang melimpah. Kuahnya juga pedas karena tambahan cabai dan lada. Kuahnya yang gurih loh, berasal dari rebusan tulang iga sapi, fams. Tekstur daging baksonya juga lembut di lidah. Beuh, juara, fams. Oh iya, rusuk atau tulang iga sapi ternyata memiliki kalori yang bagus untuk kesehatan, fams. Kalori ini berfungsi menggerakkan sistem organ otak, paru-paru, jantung, dan hati agar tetap fit. Tapi ingat ya, fams, bagian rusuk sapi ini juga mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Pastikan jangan terlalu sering mengkonsumsinya. Setidaknya cukup 2 minggu sekali, agar tidak menimbulkan efek samping. Varian bakso lainnya ada pentol rusuk jando, fams. Nggak beda jauh dari menu sebelumnya. Menu ini disajikan dengan bakso dengan rusuk jando alias tulang iga sapi yang dipotong. Oh ya, tulang jando ini, fams, bagian yang sering diolah menjadi sop yang masih terdapat daging pada bagian tulang. Tekstur daging tulang jando sangat lembut dan gurih. Bagian ini banyak mengandung daging dan otot dengan rasa yang super enak. Fams, ide olahan bakso ini sudah ada dari tahun 2018 lalu. Berawal dari layanan online saja, kini pemiliknya membuka kedai dengan gerobak sejak tahun 2020. Nggak disangka permintaan pembeli melejit tuh. Nah, kalau menu yang ini cuma pentol dan ceker saja. Meski sederhana, rasanya nggak kalah nikmat kok. For your info nih, sejarah bakso nggak bisa dipisahkan dari pengaruh budaya Tionghoa. Kata bakso diambil dari bahasa Hokkien yang artinya daging giling. Di Indonesia, bakso banyak dimodifikasi dengan campuran daging sapi, ayam, hingga ikan. Menu ini sangat populer dan mudah dijumpai hampir di setiap pelosok negeri. Harganya terbilang murah meriah loh, mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000. Buruan deh dicobain olahan bakso endul dan kekinian dengan tampilan yang berbeda. Mantap! Belum kenyang juga. Ini, fams, cobek nila kecombrang. Olahan masakan ini bisa kalian temukan di salah satu rumah makan di Kampung Pandai, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta. Cobek nila kecombrang memiliki cita rasa yang sangat nikmat. Daging ikan nila yang gurih dengan tambahan potongan kecombrang dan bumbu khasnya nendang abis. Pokoknya menu cobek nila kecombrang wajib banget dicoba, fams. Ikan nila adalah jenis ikan air tawar yang banyak dikonsumsi, fams. Selain memiliki daging tebal dan tekstur yang lembut, ikan nila juga tinggi kandungan selenium, sehingga baik menjaga daya tahan tubuh. Oke deh, langsung aja kita inti proses pembuatannya, fams. Bahannya ada ikan nila, kecombrang, lenca, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, gula aren, kunyit, dan lengkuas. Untuk rempahnya, fams, ada bawang merah, bawang putih, dan lengkuas. Kemudian potong menjadi beberapa bagian ya. Lanjut, sangrai rempah beberapa saat sampai mengeluarkan aroma. Lalu haluskan. Potong deh kecombrang dan haluskan.
Fams, kecombrang atau honje sebenarnya sejenis tumbuhan liar yang banyak dijadikan sebagai rempah masakan. Memiliki nama latin Ethylingera elatior, kecombrang memiliki aroma yang sangat khas dan kuat. Di balik ciri khas kecombrang ini ternyata memiliki segudang manfaat. Kecombrang kaya kandungan antioksidan untuk memperkuat sel dalam tubuh. Jadinya tubuh tetap kuat dan terhindari dari penyakit berbahaya. Antioksidan juga berguna untuk menumpas radikal bebas yang memicu terjadinya sel kanker. Olesi bumbu halus di atas ikan nila sampai rata ya. Diamkan beberapa saat deh. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Lalu goreng ikan nila sampai kering. Lanjut, panggang ikan nila beberapa saat. Proses pemanggangan ini untuk menciptakan aroma bakar pada ikan. Setelah matang, sajikan dengan taburan lenca. Satu porsi cobek nila kecombrang cuma dihargai Rp35.000 saja. Kekhasan masakan Sunda memang nggak bisa dipungkiri ya fams. Sajiannya begitu nikmat dengan beragam rempah yang digunakan. Udah, dietnya nanti-nanti aja fams. Rasakan dulu kenikmatan rasanya. TOPBGT. Ini nih senjata perang para ibu-ibu Nusantara. Iya fams, cobek. Hihihi. Gimana enggak? Cobek ini fams dipercaya bisa bikin masakan makin endol. Cobek ini nggak ikut dimasak ya, tapi dipakai buat ngulek bumbu rempah masakan atau sambal. Makan nasi tanpa sambal bagai sayur tanpa garam. Betul apa betul fams? Hihihi. Proses bikin cobek ini ternyata nggak sembarangan loh. Butuh jiwa seni yang tinggi, terutama seni pahat. Oh iya, kalian bisa melihat pembuatannya di Pusat Kerajinan Batu Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Nggak cuma cobek biasa tuh, di sini juga ada cobek karakter, lumpang, sampai kerajinan dari batu lainnya. Kerajinan ini sudah terkenal sampai keluar Pulau Jawa, fams. Dalam pembuatan cobek, batu-batu berukuran besar ini harus dipotong-potong dulu, fams. Batu ini, fams, berasal dari alam Gunung Merapi loh. Setelah dipotong, tinggal pahat deh sesuai keinginan. Kalau yang dibuat ini sih lumpang fams. Untuk menghasilkan satu buah lumpang butuh waktu 1 hari atau lebih. Maklum fams, proses bikinnya masih dilakukan secara manual. Karena dibuat dari batuan asli, lumpang ini bisa awet loh, sampai puluhan tahun. Oh iya, lumpang memang nggak populer kayak dulu fams. Tapi keberadaannya masih eksis sampai sekarang. Karena dipakai untuk menumbuk singkong dalam pembuatan getuk. Fams, cobek sekarang bentuknya nggak cuma bulat aja loh, tapi ada dengan karakter Hello Kitty, hati, sampai monyet. Unik banget ya. Dari sejarahnya, cobek diperkirakan sudah digunakan sejak 35.000 tahun sebelum Masehi, fams. Alat ini digunakan sebagai peralatan tertua yang digunakan manusia sejak zaman batu. Dari penemuan arkeologi, ditemukan alat-alat baru yang digunakan untuk menumbuk. Contohnya, artefak batu yang ditemukan di Yunani dari 2300 sampai 2800 sebelum Masehi. Saat itu, cobek digunakan untuk menumbuk bahan ekstraksi atau zat pigmen pewarna. Bahkan di Meksiko, cobek digunakan untuk membuat saus tradisional guacamole, yaitu saus berbahan apukat, tomat, cabai merah, dan daun bawang. Sedangkan di Jepang, pembuatan mochi juga masih menggunakan lesung batu. Katanya sih proses pembuatan secara manual ini bisa menghasilkan mochi dengan cita rasa lebih nikmat. Makin kesini, cobek gak cuma dibuat dari batu aja, tapi ada yang berbahan baku kayu yang lebih praktis dan ringan. Cobek kayu ini, fams, biasa digunakan sebagai wadah lauk dan sambal di beberapa restoran. Untuk cobek kayu ini bikinnya nggak serumit cobek batu, fams. Karena kebanyakan dibuat sebagai wadah, maka cobek kayu ini dibuat hanya berdasarkan pesanan aja tuh. Prosesnya yang mudah, maka bisa menghasilkan 50 buah cobek kayu per hari, fams. Nggak cuma jadi wadah makanan ya, cobek kayu ini juga beralih fungsi loh sebagai hiasan rumah yang cakep. Misalnya batik kayu ini nih. Kalian bisa loh lihat proses pembuatannya di sentra batik kayu di daerah Krebet, Yogyakarta. Bagus-bagus banget ya. Di sini, fams, ternyata juga ada loh kerajinan batik kayu lainnya. Cara bikinnya, kayu harus dilukis secara manual, lalu kasih pewarna. Jemur deh. Lanjut, rebus batik kayu agar warna dan lukisannya makin pekat. Proses penjemuran dan perebusan ini dilakukan sebanyak 2 kali agar hasilnya lebih maksimal. Beh, cakep.
Sensasi sejuknya perbukitan dengan pemandangan yang alami bisa jadi pilihan kalian untuk berlibur. Coba deh datang ke Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini. Miracle Deep Signature ini dikenal sebagai tempat wisata untuk kalian yang ingin lari dari rutinitas sehari-hari. Kalian butuh waktu sekitar 40 menit saja, fams, dari kota Subang untuk mencapai lokasi ini. Tempat wisata ini terbilang masih sangat baru, dengan latar belakang alam Jawa Barat dan permukiman penduduk yang sangat indah. Di sini terdapat penginapan dengan tipe yang bervariasi, mulai dari villa, glamping, sampai dengan wooden cabin. Cocok loh jadi tempat staycation bersama keluarga. Kalau mau mengajak anggota keluarga, konsep villa bisa jadi pilihan. Ruangannya nyaman banget, dengan sejumlah fasilitas. Buat kalian yang memiliki jiwa petualang, glamping bisa dicoba. Penginapan tipe ini terbuat dari sejenis terpal dengan bentuk yang sangat unik, fams. Di sini pengunjung bisa jalan-jalan santai sambil menikmati alam yang indah. Buat si kecil, ada juga wahana permainan. Ada juga loh mini zoo dengan pilihan koleksi burung yang cantik. Kalau belum puas juga, silakan loh fams merelaksasikan diri ke kolam air hangat. Air kolam ini mengandung belerang loh, jadi baik untuk kesehatan kulit. Terakhir, ada tempat makan dengan menu khas Nusantara, fams. Beh, mantap! Yang paling penting sih, tempat wisata ini mematuhi protokol kesehatan tuh. Jadi, kalian bisa merasa aman ya. Ditunggu kedatangannya. Lucu-lucu ya hiasan dan lukisannya. Nggak cuma karakter kartun aja, ada juga karakter pahlawan nasional. For your info nih, semua kerajinan unik ini terbuat dari ampas teh loh. Mantap, ternyata dari sampah jadi berkah, fams. Dari ampas teh ini bisa menjadi kerajinan seperti kotak pensil, asbak, celengan, hingga lukisan. Bahan dasar teh yang menjadi bahan utama karena mudah didapat. Maklum, setiap orang umumnya mengkonsumsi teh setiap harinya. Dari teh ini saja bisa menghasilkan 3 tekstur teh, seperti debu teh, daun teh, dan batang teh. Selain memanfaatkan limbah bubuk teh, daya tarik dari celengan bubuk teh ini terletak pada desainnya. Pembeli bisa request desain yang diinginkan, mulai dari tulisan nama, gambar tokoh kartun, tokoh terkenal, atau desain buatan sendiri. Tinggal berikan desainnya saat mengorder saja, fams. Waktu pembuatan kerajinan ini tergantung pada tingkat kesulitan dan jumlah pesanan. Selain aneka bubuk teh, bubuk kunyit, hingga serbuk kayu halus juga bisa dibuat kok. Kalau wadah celengan ini dibuat dari bekas gulungan kertas, kemudian buat sketsa atau model yang dibentuk. Gambar pada wadah celengan saja. Yang banyak disukai perempuan sih karakter yang lucu seperti Hello Kitty ini. Setelah sketsa jadi, lapisi dengan lem kayu. Kemudian taburkan bubuk teh sesuai dengan warna yang pas. Nah, proses inilah yang membutuhkan skill khusus. Soalnya menempelkan teh pada karton tidak semudah yang terlihat. Butuh teknik dan ketelitian yang tinggi. Pemberian bubuk teh yang dilakukan secara berulang sesuai dengan area yang diinginkan. Kalau sudah jadi, pasti kamu jadi pengen punya untuk mempercantik rumah kalian. Cantik ya? Banyak juga loh lukisan yang menarik dan unik dengan bahan bubuk teh. Gimana? Keren-keren ya hasil kreasi dari limbah teh ini? Uniknya, celengan ini juga bisa dipakai berulang loh. Setelah uang penuh, tinggal sayat bagian bawahnya. Kalau ingin dimanfaatkan kembali, tinggal rekatkan kembali dengan lem atau perekat lain. Selain itu, celengan ini juga tahan pecah dan tahan basah kalau tersiram air. Keren deh! Eits, jangan dibuang dulu kotak susu cair yang udah habis ini. Bisa disulap kok jadi kerajinan cantik yang bernilai jual tinggi. Wah, bisa jadi inspirasi usaha dikala pandemi masih melanda nih. Kalian suka yang mana nih? Ada tas, cover buku, dompet, kabel holder, dan lainnya. Cakep-cakep ya. Kita kasih tahu deh cara bikinnya. Oh iya fams, gak semua kotak susu bisa dibuat jadi kerajinan loh. Hanya kotak susu segar alias UHT lah yang bisa dibuat. Soalnya kotak susu ini memiliki tekstur yang halus dan ketebalan yang pas. Jangan lupa bersihkan bagian dalam kotak susu dengan disinfektan untuk menghilangkan kuman dan bakteri, lalu buat pola sesuai keinginan. Kalau kabel holder bentuknya oval memanjang seperti ini.
Lalu tempel dengan kain perca yang punya sifat mudah menempel pada sisi karton. Buat kedua sisinya fams, jangan cuma dilapisi satu lembar karton aja, supaya lebih kuat dan tahan. Kalau sudah rapi, tambahkan ornamen pendukung, mulai dari tali karet dan pin atau kacang pengikat. Proses melipatnya juga nggak boleh sembarangan. Jika salah bisa tidak simetris dan tidak akurat. Hasilnya bisa jadi jelek tuh. Tara, kabel holder yang cantik sudah jadi nih. Oh iya fams, kalau karton ini diaplikasikan menjadi tas, bisa terlihat halus dan glossy pada permukaan. Cakep banget ya. Menu yang satu ini dibuat dari ayam kampung dengan rempah yang khas. Paling enak disantap dengan cocolan sambal. Berlokasi di Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ayam tempayan bisa dijumpai fams di rumah makan yang memiliki konsep sesundaan gitu deh. Ini fams, bumbu yang dipakai untuk mengolahnya. Ada 1 ekor ayam kampung, bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, dan pelengkap lainnya fams. Sebelum dimasak, ayam kampung ini harus dimarinasi dengan bumbu. Sebelumnya, garam, cabai bubuk, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan kemiri dihaluskan terlebih dahulu. Fams, proses marinasi juga dikenal dengan istilah pemarinadean. Itu loh, proses perendaman bahan makanan dengan bumbu dalam waktu yang cukup lama. Cikal bakal kata marinasi ini berawal dari proses pengasaman yang berujung pada teknik penambahan rasa dalam dunia memasak. Nggak cuma menciptakan rasa nikmat masakan, proses marinasi juga membuat masakan menjadi lebih cepat matang. Lanjut, ayam ditambah dengan bumbu kaldu. Proses ini agak unik loh. Ayam bukan disiram dengan kuah kaldu, tapi kuah kaldu ini disuntik pada beberapa bagian daging ayam agar rasanya semakin gurih. Lalu diamkan kurang lebih 30 menit. Teknik khusus lainnya, ayam tempayan ini dimasak memakai gentong tanah liat. Setelah bara api menyala, gantung ayam di dalam gentong, lalu tutup dan masak sampai setengah matang. Fams, konsep memasak seperti ini dikenal dengan teknik pengasapan. Di Indonesia, proses ini lazim dilakukan dan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sebenarnya sih, metode pengasapan bahan makanan ini dilakukan sebagai cara untuk mengawetkan daging fams. Cara ini sebagai teknik memasak tertua yang dikenalkan oleh orang Inggris dan Eropa sejak pertengahan abad ke-5. Eits, belum selesai fams, masih ada beberapa tahapan dalam pembuatannya. Setelah ayam setengah matang, proses dilanjutkan dengan mengolesi ayam dengan bumbu khusus sampai rata. Kalau sudah, masukkan kembali ayam ke dalam gentong dan biarkan hingga matang. Untuk menghasilkan tekstur ayam yang lembut, setidaknya dibutuhkan 6 jam proses pengasapan. Kalau sudah matang, angkat ayam dan sajikan dengan sambal khusus. Tekstur ayam tempayan ini berbeda dengan olahan ayam bakar dan ayam panggang yang kita kenal. Proses pengasapan yang membutuhkan waktu berjam-jam ini membuat tekstur daging ayam sangat lembut. Belum lagi aromanya khas asap dan bumbu marinasi yang meresap sempurna. Satu porsi olahan ayam tempayan ini dibanderol Rp75.000 fams. Wah, cocok dimakan rame-rame nih. Pada ngapain tuh? Duh, please jangan lompat-lompat gitu dong. Bahaya. Panik nggak? Panik nggak? Fams, ternyata ini salah satu tempat wisata yang hype abis di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Temanya nature banget dengan sensasi air terjun yang cantik. Namanya Curug Ciangin. Maklumin Fams, kondisi pandemi kayak gini bikin bete bet kan ya? No strolling around alias nggak bisa kemana-mana. Makanya hari ini aku sama adikku mutusin buat datang ke salah satu wisata alam Subang ini. Katanya sih lokasinya masih sangat alami dengan pemandangan yang super cantik. Untuk bisa sampai di wisata, kalian butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit dari pusat kota Subang Fams. Bayar tiketnya sekitar Rp10.000 per orang. Oh iya, karena masih COVID, aku dan adikku wajib melakukan protokol kesehatan. Tantangan untuk bisa sampai di area curug ini adalah kalian harus nurunin puluhan anak tangga. Duh, kebayang dong, pasti kaki pegel banget. Tapi nggak apa-apa, demi update kekinian di feed sosial media.
Vibes di lokasi wisata ini emang beda banget. Udaranya sejuk, jauh dari polusi kayak di kota-kota besar tuh. Tapi beneran deh, kalau nggak percaya, coba aja ke sini. Karena tangganya lumayan sempit dan menurun, turunnya harus ekstra hati-hati. Tara, liburan dimulai fams. Curug Ciangin dibagi menjadi 2 tingkatan. Tingkatan atas tingginya 5 meter. Aliran sungai di kawasan ini cukup bersih. Aku dan adikku jadi pengen nyemplung, tapi akhirnya kami mutusin turun ke bawah fams. Nah, curug kedua ini punya ketinggian yang lumayan mencapai 9 meter. Kolam air terjun cukup luas, makanya jadi lokasi berenang. Kalau kalian gak bisa berenang, jangan coba-coba pokoknya. Buat yang suka tantangan, lokasi curug juga sering dijadiin spot untuk body jumping. Don't try this at home ya fams, cuma buat orang-orang skill dewa aja tuh. Kalau aku mah mending foto-foto cantik fams. Buat kalian yang penasaran dengan lokasi ini, silakan datang ke Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang fams. Lokasinya buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selamat mencoba! Gimana fams? Dengan sajian dari bumi Tatar Sunda, enak dan lezat ya. Jadi makin bangga tinggal di Indonesia. Masyarakatnya ramah, negerinya kaya, sajiannya nikmat tiada tara. Satu Indonesianya berjuta pesonanya. Sampai jumpa.